Habis itu mukul saya sampai saya dibacok di kepala sini. Kamu melawan aku ya? Mas, Kamu melawan aku ya? Mas, ya ampun, astagfirullahaladzim. Ayo, tolong. Itu juga sahabat saya sendiri. Astaga, Mas! Mary, kamu ngapain di sini sama suamiku? Herti, aku bisa jelasin. Aku minta maaf. Kamu tinggal di mana? Kamu pergi sana! Gak mau! Apa-apaan sih? Jangan pergi kamu! Pergi sana! Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaiton-syaiton itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaiton itu dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di awal tadi kita melihat bersama itu adalah video reka adegan dari beberapa kasus yang menimpa narasumber kami. Dan alhamdulillah narasumber kami sudah hadir bersama di studio. Assalamualaikum Mbak Herti. Waalaikumsalam Mas Farid. Selamat pagi. Pagi. Dan pemirsa, selain Mbak Herti juga sudah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah Mas Farid sehat. Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa, juga Mbak Herti, permasalahannya katanya ada dengan suami ya, betul ya begitu ya? Iya betul Mas. Ya, boleh diceritakan seperti apa awalnya? Ini kayaknya saya salah memilih suami, Mas. Awalnya sih saya sering main ke rumah teman, dan suami ini tetangga dari teman saya. Di situ saya sering datang ke rumah teman, dan disitulah saya sering ngobrol sama suami saya ini. Tapi saya nggak ada rasa sama sekali karena saya dan suami ini perbedaan usianya jauh, sekitar 15 tahun. 15 tahun. Iya. Saat itu Mbak Herti umurnya berapa? Saat itu saya masih usia 22. 22. Iya. Suami usia 40 tahun. Iya, dari situ sering dikasih makanan, sering dianterin makanan di situ. Jadi singkat cerita karena sering bertemu sama pria ini, akhirnya Mbak Herti jatuh cinta. Jatuh cinta sih tidak. Tapi ada rasa kenyamanan di situ. Iya, kenyamanan cuman sebagai ini aja, saya nganggap dia om saya. Iya. Lalu kemudian bagaimana ceritanya sampai akhirnya memutuskan untuk menikah dengan dia? Saya juga nggak ngerti juga ya, karena sering dikasih makanan dari situ, mungkin makanannya itu udah dikasih sesuatu gitu ya. Maksudnya karena sesuatu apa Mbak? Ini suami saya itu sebenarnya seorang dukun Mas, dukun pelet Mas. Jadi Mbak Herti meyakini apa yang dia kasih itu ada bacaannya begitu? Ya, saya meyakini itu. Dan saya juga tiba-tiba aja pengen menikah sama dia gitu. Tapi sebelum maksud saya awal-awal kenal udah tahu kalau dia sehari-hari sebagai dukun gitu? Belum tahu. Belum tahu. Belum. Nah, tahunya tuh kapan? Tahunya setelah saya menikah sama dia. Sudah berjalan 6 bulan, terus saya hamil. Nah, disitulah mulai ada ini, temennya sering kasih tahu saya kalau dia suka tidur di kuburan. Iya. Terus setelah itu hamil 6 bulan tuh mungkin
setelah melakukan hubungan gitu kan, udah nggak ada ilmu peletnya hilang gitu loh Mas, yang ada di diri saya mungkin kayak gitu. Selalu ada rasa benci terus sama dia tiap hari. Iya. Artinya mohon maaf, setelah berhubungan suami istri tiba-tiba benci sama dia. Iya. Tapi kemudian ada lagi suatu hari tiba-tiba sayang sama dia gitu. Nggak ada rasa sayang sama sekali. Setelah itu langsung benci di usia 6 bulan kehamilan. Iya, sejak itu saya menikah sama dia itu menjalani rumah tangga itu 15 tahun. Nggak ada rasa cinta sama sekali. Oke. Nah, selain apa yang diomongin sama temannya Mbak ini, apakah ada Mbak ngelihat langsung gitu praktek perdukunan di situ? Iya, saya melihat langsung. Mas, ada apa ini Mas? Nggak ada apa-apa kok Mbak. Mbak keluar aja dulu, nanti balik lagi ke sini lagi. Kok saya keluar sih Mas? Ya, keluar aja dulu. Ini kan rumah saya. Iya, tapi keluar aja dulu. Mas, ada apa ini? Ngapain kamu? Berani-berani kamu mengganggu saya dari kerja. Bu, ada apa ini Bu? Saya lagi berobat, Bu. Mau pasang sama bapak ini. Bapak ini? Iya. Bapak ini suami saya, Bu. Suami saya dukun. Mas, kenapa kamu gak ngomong sama aku sebelumnya? Diam kamu, berisik. Keluar kamu. Ayo. Sakit, Mas. Kamu tuh tega ya? Keluar. Tega kamu. Pak Ustadz, ini rumah tangganya. Mbak Herti meyakini bahwa ada peran serta dari dunia lain nih untuk hingga jadi suami istri nih, dan melihat memergoki langsung suaminya melakukan praktek perdukunan nih Pak Ustadz. Baik Mas Faris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hal yang menarik tadi yang dilakukan oleh Mbak Herti tadi, menikah dengan alasan bahwa dia kena jatuh pelet. Ya. Sesungguhnya dalam agama Allah Subhanahu wa taala telah menuntunkan kepada kita, dan Rasul SAW telah membimbing pada umatnya bagaimana cara mengantisipasi supaya nggak kena sihir, nggak kena santet, nggak kena apa. Di antara yang selalu dibaca oleh Nabi SAW, misalkan menjelang tidur, surat Fatihah, surat ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ini adalah konsep yang diberikan oleh Nabi dalam rangka membentengi diri kita supaya tidak kena gangguan lain. Makanya kan yuwaswisu fi sudurinas, bisikan dari sana. Yang kedua, ada hal yang menarik tadi, bagaimana kalau misalkan ini dalam rumah tangga, awalnya nggak ada jatuh cinta. Yang perlu kita garis bawahi itu begini, tidak selamanya serta-merta kemudian kita hakimi bahwa ini dipelet. Ada juga orang yang tidak jatuh cinta, orang menikah, tapi lama-kelamaan setelah punya anak barulah tumbuh rasa kasih sayang masing-masing baru memahami. Tapi Mbak Herti ini kan menyaksikan langsung bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya, misalkan pergi kuburan tengah malam atau lain, ini kan praktek-praktek yang menyimpang, karena nggak ada orang datang kuburan tengah malam dan seterusnya, kecuali orang misalkan orang mau berziarah. Jadi kan Nabi SAW memang bolehkan, tapi kan tidak seperti yang diceritakan ini. Lah, bagaimana sesungguhnya konsep dukun di dalam agama? Nabi SAW pernah berikan ilustrasi bahwa dukun itu masuk dalam kategori istilahnya adalah al-kahin, orang yang meramal. Lah, kata Nabi, siapa yang mendatangi dukun, summa u'tumina, kemudian ia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun, maka katanya amalnya akan ditutup selama 40 hari 4 malam. Artinya 40 hari 4 malam itu sia-sia lah, nggak diterima. Ini kan sungguh merugi, jangan sampai 40 malam. Orang satu kali orang sholat kemudian nggak diterima saja, itu kerugiannya yang luar biasa. Yang ketiga, tadi kan Mbak Herti tadi kan kemudian setelah mengalami 6 bulan, setelah hamil dan seterusnya, kemudian tidak ada kasih sayang, kemudian mungkin daya magnet magis yang dihasilkan dari perdukannya sudah kedaluarsa kira-kira begitu, sehingga bisa saja seperti itu. Tapi bisa juga difahami, bisa saja mungkin Mbak Herti pertama tadi itu kan datang dikasih makan, selera kan di situ kan muncul lama pelan-pelan akhirnya jatuh. Lah mungkin ketika setelah menikah setelah punya anak mungkin Mbak Herti baca doa-doa ngajinya, mungkin setelah itu lakukan dan pengaruh tadi akhirnya terkikis dengan sendirinya gitu. Jadi para pemirsa yang dihormati Allah, sesungguhnya praktek dukun ini tidak dibenarkan dalam agama, apalagi sampai menggunakan ilmu hitam. Ini adalah bagian dari ilmu sihir, yang tentu sihir ini adalah termasuk isyraku billah, menyekutukan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Hayati, yang saya penasaran adalah sebelum Mbak Hayati memergoki dia sebagai dukun, memang Mbak Hayati nggak pernah ngerasa apa gitu, ada yang curiga dari dia gitu, atau ada yang mengganggu Mbak Hayati gitu? Sering sih, sejak saya menikah sama dia itu sering lihat hal-hal gaib gitu, sosok perempuan. Ada di mana? Di rumah kah atau di pekarangan kah? Di Atau rumah, yang selalu dekat kebanyakan dia? di rumah, terutama di tempat tidur di situ. Di tempat tidur? Iya, kalau saya udah lihat sosok gaib itu, kepala udah sakit banget, Mas. Iya. Nah, pada saat mengalami itu, Mbak Hayati nggak cerita sama suami? Nggak berani saya. Nggak berani. Karena kalau kita ngomong salah sedikit aja udah dia mukul.